Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Fauzan, NIM 120220242 dari kelas RC. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu teori di perencanaan wilayah, yaitu teori Keynesian. Nah, untuk studi kasus yang saya ambil sendiri yaitu SIER atau Surabaya Industrial Estate Rungkut. Nah, masuk ke bagian materi. Di sini ada beberapa outline yang saya bagi pada presentasi saya, yaitu yang pertama adalah sejarah perkembangan teori Keynesian, kedua pokok pemikiran dari teori Keynesian, yang ketiga definisi pembangunan wilayah dan beberapa kebijakan pembangunan wilayah, lalu yang keempat ada studi kasus. Nah, sejarah. Nah, untuk teori Keynesian ini sendiri awalnya dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Jadi teori ini berasal dari kumpulan beberapa teori makroekonomi tentang bagaimana dalam resesi atau pendapatan ekonomi di suatu wilayah itu sangat dipengaruhi oleh permintaan, baik dari dalam wilayah ataupun dari luar wilayah melalui ekspor. Teori ini berpendapat bahwa permintaan agregat itu naik turun dan tidak stabil. Seringkali ekonomi pasar mengalami hasil makro yang tidak efisien, baik dalam bentuk resesi ekonomi maupun inflasi. Hal ini dapat berkurang apabila melakukan respon dengan mengandalkan intervensi dari pemerintahan ataupun kebijakan ekonomi, khususnya seperti tindakan kebijakan moneter oleh bank sentral ataupun kebijakan fiskal dari pemerintah. Hal tersebut bisa ditekan apabila dapat menstabilkan siklus bisnis. Nah, ada pendekatan teoritis yang dapat dilakukan diantaranya seperti rekonstruksi Keynesianisme, simulasi sisi permintaan, dukungan sisi supply untuk industri utama dan industri pendukung. Nah, ada beberapa ideologi politik, yaitu yang pertama ada intervensi dari pemerintah. Nah, ini adalah tindakan yang mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh suatu individu maupun kelompok tentang masalah sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, menaikkan upah, mengelola jumlah uang ataupun suku bunga, dan mengatasi kegagalan pasar. Lalu ada demokrasi sosial. Nah, ini adalah suatu pemikiran bahwa suatu negara ini harus memberikan keamanan, kesetaraan, dan kesempatan bagi rakyatnya secara aktif mengelola masyarakat dengan cara yang baik bagi perkembangan wilayah yang dilakukan secara bertahap dan demokratis. Lalu ada kohesi, solidaritas, teritorial nasional. Nah, ini adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengatasi kesenjangan suatu wilayah. Kebijakan ini merupakan strategi suatu negara untuk menjalankan perkembangan secara harmonis, itu baik di keseluruhan tiap wilayahnya. Lalu ada pokok pemikiran. Yang pertama ada teori basis ekspor. Nah, teori ini menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan wilayah, yaitu akan ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam menjalankan pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang ada di luar wilayah maupun di luar negeri. Nah, teori sirkuler dan klausal kumulatif. Nah, teori ini memiliki dua versi, yaitu teori Myrdal yang menjelaskan bahwa kesenjangan suatu wilayah berdasarkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi, dan teori Kardol yang menjelaskan hanya dari faktor ekonomi saja. Lalu ada teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Di teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan suatu wilayah biasanya itu terjadi secara melingkar dan kumulatif, sehingga menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Lalu yang ketiga adalah teori kutub pertumbuhan. Nah, teori ini menjelaskan hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri baik ke belakang maupun ke depan melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Lalu yang ketiga adalah penyebab kesenjangan wilayah. Nah, dari teori Keynesian itu berpendangan bahwa penyebab kesenjangan wilayah antara lain itu yang pertama ada deregulasi dan liberalisasi pasar. Jadi teori Keynesian berpendapat bahwa deregulasi atau pasar bebas itu berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah. Yang kedua adalah kelemahan struktural. Kelemahan struktural ini termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan, dari mulai suplai pangan hingga
guncangan harga minyak. Nah, kelemahan struktural akan mudah terekspos oleh krisis global. Masalah struktural ekonomi wilayah diantaranya adalah produktivitas rendah, intensitas ekspor rendah, ketergantungan pada impor, lemahnya pertumbuhan produktivitas, defisit perdagangan struktural, dan juga masalah struktural di pasar perumahan dan kurangnya pendanaan struktural layanan publik. Lalu yang ketiga ada investasi rendah. Nah, investasi rendah ini sendiri dipaparkan oleh teori Keynesian dapat mengakibatkan kesenjangan wilayah. Yang keempat, perpindahan atau pengurasan modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang maju. Hal ini mengakibatkan wilayah miskin tetap akan miskin, sedangkan wilayah yang kaya akan makin kaya, atau ini disebut ada drain of capital to develop region. Lalu yang kelima ada ketidakcukupan partisipasi dari pemerintah. Hal ini bermaksud adalah ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Nah, penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian adalah karena pemerintah kurang mengintervensi dalam pembangunan dan juga kurang dukungan pendanaan dalam pembangunan. Lalu ada definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah melalui pendekatan teori Keynesian. Nah, kebijakan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah menurut teori Keynesian antara lain adalah yang pertama adanya bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Nah, bantuan wilayah ini adalah dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu wilayah yang mengalami masalah ekonomi. Nah, ada beberapa kriteria untuk wilayah yang dapat dibantu. Yang pertama adalah wilayah yang memiliki standar hidup rendah. Yang kedua adalah kawasan tertentu yang perlu dibangun yang membutuhkan bantuan. Untuk contoh di Indonesia itu jenisnya seperti dana alokasi umum, alokasi khusus, dana otonomi khusus, ataupun dana desa. Nah, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian wilayah yang tertinggal dan untuk meningkatkan kohesi ekonomi wilayah. Yang kedua ada bantuan ekonomi atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis. Nah, bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan adalah jika perusahaan menetap di wilayah yang tidak unggul atau wilayah yang mengalami permasalahan ekonomi. Jadi seiring dengan bantuan otomatis, itu hibah modal dapat diberikan kepada perusahaan yang menetap di wilayah yang kurang unggul, bahkan tanpa syarat, dan bahkan banyak bantuan finansial dapat diberikan kepada proyek yang menciptakan sedikit pekerjaan. Lalu yang ketiga ada desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi. Nah, untuk hal ini pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional, jadi regenerasi ekonomi itu mengacu pada kebangkitan kembali ekonomi wilayah dan berkaitan dengan perbaikan di dalam daya saing dan juga kemakmuran ekonomi. Lalu yang keempat adalah pengendalian pembangunan industri. Jadi kebijakan industri adalah segala jenis intervensi baik itu selektif maupun kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mengubah struktur produksi ke sektor-sektor yang diharapkan menawarkan prospek yang lebih untuk pertumbuhan ekonomi daripada yang akan terjadi tanpa adanya intervensi tersebut. Lalu yang kelima ada investasi infrastruktur, lalu ada perencanaan spasial, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, lalu ada inovasi kelembagaan dan perekonomian, lalu ada pembangunan kawasan industri yang bisa menggerakkan yang berefek ganda, seperti contohnya industri otomotif, industri kimia di wilayah yang tertinggal. Untuk di Indonesia seperti adalah kawasan ekonomi khusus yang dibangun di luar Jawa. Nah, lalu lanjut ke studi kasus. Di sini saya mengambil contoh Surabaya Industrial Estate Rungkut. Nah, jadi PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau yang biasa dikenal dengan SIER atau SIER adalah sebuah perusahaan yang mengelola kawasan industri seluas 322 hektar di perbatasan Surabaya dan juga Sidoarjo, serta seluas 563 hektar di Kabupaten Pasuruan. Hingga pada tahun 2022, Dana Reksa memegang 50% saham perusahaan ini. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Surabaya masing-masing memegang 25% sisanya. Nah, lalu di sini ada beberapa timeline ataupun sejarah dari PT SIER ini. Untuk yang pertama pada tahun 1974 perusahaan ini didirikan oleh pemerintah
Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kota Surabaya. Lalu yang kedua, pada tahun 1980 itu dibangunlah IPAL ataupun instalasi pengolahan air limbah. Nah, ini untuk menetralisasi limbah dari pabrik di kawasan industri tersebut sebelum dialirkan ke Sungai Tambak di Oso. Lalu yang tahun 1985 itu terjadi perluasan kawasan. Jadi perusahaan ini membebaskan lahan seluas 87 hektar di Berbek, Sidoarjo. Kemudian disambungkan dengan kawasan industri yang telah ada di Rungkut. Lalu pada tahun 1989, perusahaan ini kembali membebaskan lahan seluas 497 hektar di Rembang, Pasuruan, sehingga ini dijadikan kawasan industri baru dengan nama Pasuruan Industrial Estate Rembang atau singkat PIER. Lalu pada tahun 1995, perusahaan ini mulai membangun IPAL lagi di PIER. Lalu PIER juga dilengkapi dengan kawasan berikat seluas 50 hektar. Lalu selanjutnya pada tahun 2000 dimulai pendirian anak usaha gitu. Jadi pada tahun 2000 ini perusahaan mendirikan anak usaha yang bernama PT Sier Puspa Utama untuk berbisnis di bidang konstruksi, pengadaan, dan juga perdagangan. Lalu pada tahun 2012 perusahaan ini kembali menambah kapasitas penampungan limbah industri di PIER sehingga menjadikan IPAL di PIER ini merupakan kapasitas penampung yang terbesar di Jawa Timur. Lalu pada tahun 2013 itu perluasan untuk kawasan PIER. Itu perusahaan ini membebaskan lahan seluas lebih kurang 63 hektar di Rembang. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.